Farman Muda, kembali lagi bersama saya April dalam Unmul Podcast. Hari ini kita sudah kedatangan dua tamu spesial, yaitu adalah mahasiswa berprestasi dari Universitas Warman yang berhasil mewakili Unmul dalam Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA). IISMA ini merupakan program beasiswa credit earning menuju top 300 universitas yang ada di luar negeri. Program ini diselenggarakan oleh Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Belmawa Dikti. Pada hari ini kita sudah kedatangan Niki Aulia Putri, mahasiswa dari program studi pendidikan biologi FKIP, dan Fahrul Asari, mahasiswa program studi manajemen FEB yang akan menjalani 1 semester di luar negeri. Wow, keren banget. Mereka merupakan perwakilan dari 7 mahasiswa Universitas Warman yang mewakili program ini. Nah, Niki akan berkuliah di Dagenfils University Latvia dan Fahrul akan berkuliah di Limerick University Irlandia. Wow, keren banget. Bisa perkenalkan diri kalian nggak nih? Dari Niki dulu. Oke, makasih Kak. Jadi perkenalkan, nama saya Niki Aulia Putri, biasa dipanggil Niki. Saya dari angkatan 2019, Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Dan insya Allah nanti selama 1 semester saya akan menjalani kuliah di Daugavpils University Latvia. Wow, Farul? Perkenalkan, nama saya Fahrul Asari. Saya dari Universitas Mula Warman, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan manajemen, angkatan 2018. Insya Allah saya nanti akan berkuliah di University of Limerick selama 1 semester. Wow, keren banget ya. 1 di Latvia, 1 di Irlandia. Wah, ini sudah di searching nggak nih? Gimana nih di sana? Oh, sudah. Kalian nih bisa diceritakan nggak sih dapat info dari mana terkait program ini? Dari Farul dulu deh. Oh ya, jadi saya dapat info pertama itu dari teman saya dulu malahan, gitu. anak teknik. Nah, di situ posisi saya udah telat kalau mau daftar. Gitu. Iya, jadi Giform dari Google tuh udah ditutup duluan. Tapi ternyata info itu udah disebar di kampus saya. Cuma saya baru baca. Oh, jadi baru tahu dari teman. Iya, baru tahu dari gitu teman. Iya, betul. Terus? Karena itu saya langsung cari kontaknya aja secepat mungkin kan. Itu ternyata pada hari itu mereka sudah melakukan pelatihan tes Duolingo English Test seperti itu. Jadi saya langsung masuk aja, itu belum daftar sama sekali. Oh, jadi belum daftar tapi udah ya, langsung ikut aja gitu ya? Zoom-nya, soalnya ada temen yang ikut juga kan di situ. Oh gitu. Kalau Niki sendiri? Kalau saya sih Kak, kebetulan Kepala Program Studi Pendidikan Biologi itu emang lagi gencar-gencarnya mensosialisasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi kan ISMA ini benar-benar disosialisasikan secara penuh sama Kaprodi saya. Terus akhirnya tiba-tiba langsung tertarik, padahal di situ posisinya belum sama sekali punya English Proficiency Test, tapi kayak tiba-tiba langsung tertarik aja, jadi follow-followin IG-nya Kampus Merdeka RI. Oh gitu, jadi dapat infonya dari Kampus Merdeka RI itu ya? Iya, dari Kaprodi juga. Oh gitu. Terus berapa lama persiapan kalian dalam mengikuti tes ini? Kalau persiapannya sih kurang lebih sekitar 1-2 bulan ya Kak, dari sebelum Lebaran sampai sesudah Lebaran itu. Berarti itu April ya? April. Oh, dari April sampai Mei ya. Oh gitu. Kalau Farul? Kalau saya jujur, saya mendadak ya? mendadak. Nggak sampai 10 hari itu saya menyiapkan berkas, jadi otomatis saya tiap hari itu ngumpulin berkas sambil ngelengkapin tes Duolingo-nya itu juga. Tesnya malam. Berarti tesnya cukup cepat juga ya? Iya, cukup cepat dia Duolingo. Gitu. Terus kendala apa nih yang kalian hadapi selama proses seleksi dalam program ini? Dari Farul? Untuk kendala saya nggak yakin, cuma memang prosesnya yang cepat itu membuat saya jadi kurang tidur, tapi untuk kendala nggak ada sih. Untuk mempersiapkan secara kilat gitu ya? Mempersiapkan secara kilat, jadi untuk kendala saya rasa nggak ada, cuma itu aja, effort lebih lah istilahnya. Oh iya, Niki sendiri? Nggak jauh beda sih Kak, kayak sebelumnya kan saya nggak begitu mengenal apa itu Duolingo English Test kan, karena biasanya kan kita tahu kalau English Proficiency Test tuh kayak cuma IELTS ataupun TOEFL. Jadi ini bener, kayak sesuatu yang baru aja. Jadi kayak belajar autodidak dari YouTube gitu, dari YouTube Duolingo Test gitu kan, ada orang yang punya channel. Jadi belajar dari situ, habis itu 2 hari kemudian saya tes jam 2 pagi. Iya. Wow, jam 2 pagi. Sama jam 2 pagi. Iya, karena bener-bener sensitif kan sama suara. Oh, gitu. Berarti benar-benar ditekankan kalau misalnya itu sensitif banget dengan suara ya. Oh,
Peraturannya banyak kalau tes Duolingo English Test itu. Oh, jadi harus mengikuti semua Iya. peraturan itu ya. Oke. Dalam proses seleksi ini, apa sih momen yang paling kalian ingat nih, yang tak terlupakan? Terlupakan. Dari Fahrul sendiri? Ya jujur yang paling nggak terlupakan itu adalah kerja keras dan keringat saya untuk mempersiapkan berkas itu. ngeri, Dan juga memang benar seperti yang dibilang tadi bahwa tes Duolingo ini saya juga baru kenal. Jadi saya itu belajar quick dari YouTube-nya English with Luke, kemudian join di grup Facebook juga untuk diskusi di sana gimana tips-tipsnya seperti itu. Gitu. Dan yang paling deg-degan itu nunggu hasil tesnya, karena itu nunggu itu pun bisa jadi hasilnya invalid karena nggak mengikuti persyaratannya secara nggak sadar gitu. Berarti itu seperti direkam gitu ya? Iya, kita direkam oleh, jadi nanti AI-nya yang deteksi tingkat kemampuan bahasa Inggris kita dan apakah kita ada cheating atau tidak seperti itu. Oh gitu. Kalau untuk proses programnya itu sendiri, kalian selain membutuhkan English Proficiency itu apa lagi? Oh, kalau dari program itu saya kemarin transkrip, kemudian yang paling krusial adalah esai di tahap pertama. Esai. Jadi kan harus menulis esai juga ya? Ya betul. Esainya itu kalian terkait apa? Kalau Fahrul? Untuk esai kemarin kita terkait tentang struggle kita selama kuliah ini apa, terus kemudian apa yang membuat kita layak untuk diterima di sana seperti apa gitu. Jadi diperlukan critical thinking sekaligus problem solving mindset yang diperlukan untuk itu. Gitu. Kalau Niki? Iya, selain 2 pertanyaan itu juga ada juga sih Kak, kayak sejauh ini apa sih academic achievement kita yang kita udah dapetin kan selama kita jadi mahasiswa gitu. Jadi kita bisa tulis di esai kita, dan bentuk esainya ini kayak 4 butir pertanyaan yang kita jawab di borangnya itu Kak, di website. Oh, jadi ada 4 pertanyaan dan kalian harus jawab menurut dari pengalaman kalian dan karakteristik serta keahlian-keahlian kalian. Betul. Oke. Terus bisa tolong kasih info nggak sih ke teman-teman terkait program IISMA ini? Jadi teman-teman, program IISMA ini merupakan program baru dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana akan diadakan pertukaran pelajar secara offline. Kemudian selain itu juga di program ini kita bisa memilih universitas tujuan yang kita mau, kemudian mata kuliah yang mau kita ambil nantinya, entah itu linear ataupun nggak linear. Jadi program ini merupakan kesempatan yang bagus buat kita semua, terutama mahasiswa dari semester 4 sampai semester 7 untuk mengeksplor lebih di luar sana. Selain itu juga untuk memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia tentunya. Iya, tentu saja. Kalau Fahrul? Dan tambahan lagi untuk goal set dari ISMA ini, selain kita belajar, kita tuh juga harus bisa engage sama orang sana. Jadi engage dengan mahasiswa luar negeri dan orang-orang lokal dari sana juga. Jadi kita harus mengenalkan itu juga. Iya, jadi harus berhubungan terlebih dahulu dengan mereka gitu ya. Iya betul. Jadi ada feedback 2 arah dari Kemendikbud memberikan kita program, kita juga memberikan sesuatu ke Kemendikbud, pengabdian kita sebagai mahasiswa. Berarti nanti kalian di sana ada salah satu representasi Indonesia juga. Iya betul. Pasti kan, karena wah itu merupakan suatu kebanggaan untuk Universitas Mula Warman kan. Kalian bisa mempresentasikan kebudayaan dari Kalimantan Timur dan juga membawa nama Universitas Mula Warman ke kancah internasional. Iya. Wow. Untuk program ini nih, apa yang kalian harapkan yang akan kalian dapatkan untuk program ini ke depannya gitu. Setelah kalian selesai belajar gitu kan, apa yang mau kalian terapkan di sini gitu. Dari Fahrul deh. Kalau dari saya kan sebagai anak manajemen itu cenderung generalis. Nah, di situ mata kuliah yang saya ambil itu cenderung berkaitan dengan komunikasi dan social engagement. Jadi harapannya saya bisa mengimplementasikan itu dari diri pribadi dulu, kemudian ke sekitar saya nanti, entah itu di dunia kerja saya atau di komunitas Unpul seperti itu. Oh gitu. Kalau untuk Niki? Kalau dari saya pribadi sih Kak, harapannya setelah saya ngikutin program ini, tentunya karena basic saya itu kan science di pendidikan biologi. Jadi setelah saya lihat-lihat dari panduannya itu kan untuk
Universitas Daugavpils itu sendiri itu ada mata kuliah general dan juga ada scientific project. Jadi saya pengen bener-bener berusaha maksimalin kapasitas saya untuk belajar scientific project di sana. Jadi nanti pas saya balik ke sini saya bisa kembangin diri saya, saya bisa juga implementasikan ilmu yang saya dapat dan juga harapannya bisa dibagikan ke teman-teman yang ada di sini juga. Betul. Jadi nanti dari sana ada meneliti sesuatu yang baru bisa dibawa ke sini dan pelajari lebih lanjut lah. Jadi suatu pelajaran untuk teman-teman kalian juga nanti mahasiswa yang lain kan, benar. Terus pertanyaan terakhir nih, tips and tricks. Nah, tips and tricks kalian bisa lolos di program ini tuh apa sih? Dari Niki dulu. Kalau dari saya pribadi, yang pertama yang pasti kita perlu izin dari orang tua dulu karena kan ini kita pergi ke luar negeri ya kan. Izin orang tua tuh doa. Iya benar. Kemudian yang kedua jangan lupa untuk siapin juga English proficiency test kita, entah itu IELTS, Duolingo ataupun TOEFL. Kemudian yang ketiga nilai kita, transkrip nilai kita, kalau bisa kita harus pertahanin nilai kita untuk terus di atas 3, di atas 3,5 itu lebih baik. Pokoknya siapin semua berkas-berkasnya untuk yang mau merencanakan tahun depan untuk ikut program ini. Dibaca-baca aja panduan yang di tahun 2021 ini karena semuanya lengkap banget di dalam situ. Jangan lupa juga untuk doa dan memasrahkan semuanya sama Allah. Betul. Kalau untuk Farul? Jadi kalau dari saya sekalian nambahin ya, jadi kita harus peka dengan informasi yang ada karena memang informasi ISMA ini datang secara bertahap, nggak langsung full. Jadi ada misalkan universitas ini awalnya nggak menerima Duolingo, kemudian menerima. Nah itu perlu kita tekankan juga kepekaan kita terhadap informasi dan juga disiapkan mindset problem solving kita dan critical thinking kita agar kita lebih terbiasa dengan esai dan interviewnya juga. Gitu. Berarti ini ada interviewnya juga ya? Iya, jadi ada 2 tahap. Yang pertama itu esai. Setelah itu nanti interview dalam bahasa Inggris. Nah, di situ kita diuji bahasa Inggris kita sekaligus diuji juga critical thinking dan problem solving mindset kita juga seperti itu. Berarti interviewnya dari Belmawa Dikti. Iya, betul. Gitu. Nah, untuk Niki nih, progres keberangkatan kamu sampai tanggal berapa sih kalian berangkat memangnya? Beda-beda. Jadi tergantung dari negara tujuan. Iya, tergantung negara tujuannya. Kalau dari Niki? Kalau dari saya ke Latvia itu sekitar awal Agustus Kak, sampai Agustus. Sedikit mau pertengahan Agustus lah. Sebentar lagi dong. Iya. Wow. 17. Kemarin saya ada briefing juga dari universitas sana kan. Dibilang kalau kita bakal berangkat tanggal 21 Agustus. Nah, untuk progres saya sekarang masih ngurus visa. Ya, tinggal ngurus visa. Iya, dan tinggal berkas-berkas keberangkatan lain dan sisanya siap untuk berangkat. Asik. Siap untuk luar negeri. Oke, itu teman-teman perbincangan saya bersama Fahrul juga Niki. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semua yang berencana untuk mengikuti program ini pada tahun depan. Jangan lupa like dan subscribe video kami kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nge-challenge kalian nih. Kalian kemarin ada interview kan oleh Belmawa Dikti. Nah, sekarang aku mau nge-challenge kalian untuk menjawab beberapa pertanyaan dari aku dalam berbahasa Inggris. Gimana? Siap? Siap. Insya Allah. Masa kalian bisa lah orang itu. Bisa. Oke. Kita mulai aja ya. Iya Kak. Hello. How are you today? Yeah, I'm fine. Alhamdulillah fine. Okay. I want to ask you some question about your study in Latvia and also in Irlandia. So, what is your favorite course in the university that you choose? From Niki? Okay, my favorite course that I really like is plant morphology. It actually teach us about plant, the structures of some plants. Oh, that's interesting, right? Thank you. From Fahrul? I come from student of management, which focusing on the human resource management, and I think as a generalist, I want to understand a lot of things so I can drive and comment people
That's why I choose global citizenship course and social good for social living course. When we're talking about the output, I expected that this course will help me to cross diversification of culture with effective communication without misunderstanding and effectively. Wow, amazing. What about Nikki? What is your correlation with your study plan? So actually, I take 4 courses in Daugavpils Pils University, which are botany, zoology. It's for botany. Okay. Yeah, ecology, and also fundamental of biotechnology, and it's really having relations with my study in biology education in Mula Warman University, and it's also helping me a lot when I want to take final project, and also it helped me for my research in SI or national competitions. Wow, so it will be a continuous research when you get back to the Indonesia. Yep. So the last question is, did you already research about your country? Yes. Yes, I From do. Parul? Of course I do, because before this I already researched and I love the Irish culture. St. Patrick's Day is the one even I really want St. to. Patrick's Day is coming up. Yeah, it's coming up. And also I always watched Foyle's and Hawk's channel. It really talk about Irish culture and their parody, and I love that. And You really love the culture of and Irish I also love Irish accent, so Oh, okay. but it's really hard to pronounce because the way they pronounce is pretty different. When you are there, maybe you can learn the accent, right? The way they talk with R is really different. It's air. Is it the same with British? I think it's quite different, right? It's quite different because the way they talk is like going around, Oh, something it's like that. like a Okay. What about Nikki? So actually, at first, when I applied to AASME program, I don't really look into the country, but I look into the courses. But after that, I search about Latvia, and for me, it's such interesting country. And also, I find on some articles that Latvia is the greenest country in Europe. Wow, the greenest country in Europe. Yeah. It will be very beautiful. Yeah. I'm not really know about Latvia, but I think that it will be so beautiful there. Yes. Okay, that's it for our interview, our challenge for you both. We're hoping that your study will be great there. Amin. Okay? Amin. Amin.